Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita di materi menentukan letak titik dan bidang datar pada bidang koordinat. Baik, sebelum itu mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai denah dan skala ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang denah ya. Denah itu merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar ya. Mengenai berbicara tentang denah, kita tidak akan terlepas dari yang namanya arah mata angin ya. Nah, arah mata angin ini ada berapa arah mata angin? Ada 8 ya. Barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, menentukan posisi suatu tempat berdasarkan arah mata angin ya. Jadi, nah ini barat laut ya, berarti ini agak menyerong ya. Kalau misalkan kita bentuk dari menggunakan derajat, ini membentuk. Jadi barat laut ini membentuk sudut 45 derajat ya, kalau misalkan antara barat laut dan utara. Tapi antara barat dan utara itu membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, kemarin kita sudah membahas arah ini ya. Nah, ini contoh menentukan suatu tempat berdasarkan arah mata angin. Ini arah mata anginnya. Nah, di sini contoh yang jadi patokannya adalah taman bermain. Berarti di sebelah utaranya, nah ini ya utara berarti. Kalau patokannya taman bermain berarti sebelah utaranya adalah rumah Dava ya. Nah, kalau kita berbicara jalan berarti di sebelah utara taman bermain itu ada jalan Elang. Kemudian di sebelah barat taman bermain itu ada jalan Kamar ya. Kalau kita berbicaranya tentang jalan ya. Kalau misalkan kita taman bermain berada di sebelah titik-titik toko buku, nah berarti yang jadi patokan adalah toko bukunya. Nah, sekarang kita lihat dari toko buku ke taman bermain. Nah, ini agak nyerong kan ya. Nah, ini nyerong karena sebelah utaranya barat sini ya. Nah, berarti ini di sebelah posisi taman bermain ini di sebelah mana? Kan nyerong ini ya berarti ya, barat laut ya. Nah, berarti taman bermain berada di sebelah barat laut dari toko buku, yaitu hanya saja. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menentukan posisi benda pada bidang koordinat ya. Silakan perhatikan ya, kita lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Nah, ini ya, di sini ada A, B, C, D ya. Nah, di sini ada barisnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara menentukannya adalah ini ya. Jadi kita tuliskan. Nah, kalau misalkan di sumbu koordinat nanti ya. Nah, bidang koordinat nanti yang garis ini adalah X, garis ke atas ini adalah Y. Nah, rumus menentukan bidang koordinat ini X, Y. Nah, dalam hal ini kita anggap ini yang bawah ini X ya, di bawah ini X, ini yang ini adalah Y-nya. Nah, berarti caranya kalau kita ingin mencari tahu di mana letak ayam atau kandang ayam ini ya, yang ini nih. Nah, kita lihat ayam ini pertemuan antara 2
dan B kan. Nah, dari B ke sini, dari 2 ke sini, bertemu kan di satu titik nih. Nah, cara penulisannya berarti kandang ayam atau posisi ayam ini berada di, kita tulis yang ini dulu nih ya, sesuai rumus tadi ya, X, Y. Nah, ini berarti ayam itu berada di koordinat B, 2 ya. Maaf, ini B, 2. Nah, kalau misalkan kambing berarti D, 4. Nah, sekarang ada contoh lagi nih. Nah, ini ada denah lagi. Nah, kita mau cari rumah K. Ini kan rumah K ini. Rumah K ini dari pertemuan antara C dan 3 kan. Nah, C dan 3 berarti penulisannya adalah rumah K ya. Rumah K berada di koordinat C, 3 ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan, kita buka di halaman 65. Nah, ini kita sudah masuk ke letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat ya, yang saya sampaikan tadi. Garis dari sini ya ke sini, ini sumbu X ya, ini X. Nah, dari atas ini ke bawah sampai ke sini, ini sumbu Y. Ingat rumusnya ya, menggunakan pasangan terurut. Jadi pasangan terurutnya itu ini ya, X, Y ya. Jadi X itu merupakan sumbu mendatar ya, atau disebutnya absis ya. Kalau Y itu sumbu tegak atau ordinat ya. Nah, di sini akan tapi penggambarannya sedikit berbeda. Nah, ini penggambarannya ya. Tadi ini sumbu X, ini sumbu Y sampai ke sini nih ya. Nah, kalau di posisi ini baik X maupun Y itu nilainya positif. Kalau di daerah sini sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Kalau di bagian sini ya, ini sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Sedangkan di bagian sini ini sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif ya. Contoh, di sini ada satu titik nih, titik C. Ingat rumusnya ya. Ketika kita ingin menentukan letak titik koordinat, rumusnya adalah pasangan terurut X, Y. Berarti X dulu yang ditulis baru Y. Nah, kita lihat lagi nih, titik C ini. Nah, ini ya, titik C ini merupakan pertemuan dari yang ini ya, dan juga yang ini. Nah, ingat ini sumbu Y ya, dari sini ke sini sumbu Y, ini ke sini sumbu X. Berarti kita tuliskannya C dalam kurung. Nah, yang mana yang X? Kan rumusnya X dulu nih, baru Y terurut ya. Nah, berarti kita tulis dulu yang ini, karena ini sumbu X kan, tuh negatif 2, Y-nya sekarang. Ini lihat nih garis lurus ini Y adanya di mana? Oh, di sini negatif 3. Berarti jawabannya titik C berada di koordinat negatif 2, negatif 3. Jadi jangan sampai negatif 3, negatif 2. Kita harus sesuaikan ya tadi X, Y ya. Ingat ya, X, Y. Nah, contoh lagi nih. Nah, di sini ada soal nih. Koordinat titik berikut yang salah. Kita cek ya. Yang A, titik A, ini titik A ya. Nah, ini pertemuannya nih, titik A 2 sama negatif 2. 2, negatif 2. 2-nya X, negatif 2-nya Y. Betul ya, ini betul. Kemudian yang titik B. Nah, ini ya pertemuannya ya. Nah, ini titik pertemuannya. Nah, yang B ini merupakan pertemuan antara titik 3 dan 1. X-nya 3, betul ya. X-nya 3, Y-nya 1. Y-nya 1, ini betul. Kemudian yang C, lihat yang C. Nah, ini pertemuan antara negatif 3 dari X, satunya dari Y. Nah, di sini penulisannya 1 negatif 3. X-nya 1.
Di sini negatif 3. Nah, ini salah berarti ya. Nah, yang salah yang ini berarti harusnya C itu koordinatnya adalah negatif 3 ya. Negatif 3, ini 1. Gitu ya. Kurang lebih caranya seperti itu. Ya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan melalui grup personal kita ya. Untuk tugas, sebagai tugas silakan kalian kerjakan halaman 69 nomor 5, tentukan titik koordinatnya dari titik A, C, D, E, dan F. Hanya titik koordinatnya saja ya. A, C, D, E, dan F. A, C, D, E, dan F. Silakan tentukan titik koordinatnya saja. Baik, itu tadi pembelajaran matematika kita hari ini. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.